Piala Dunia Qatar. Bahkan sebelum kick-off dimulai, sudah timbulkan banyak cerita. Dari mulai gugurnya banyak pekerja, peraturan setempat yang membuat dunia barat menganga, sampai tersedianya fasilitas yang membuat kita terkesima, terangkum rapi dalam turnamen edisi Timur Tengah. Kemudian tepat setelah peluit dibunyikan, tuan rumah jadi tim pertama sejak Piala Dunia 2006 yang menelan kekalahan. Meski jamuan yang diberikan terkesan mewah, Ekuador enggan tunjukkan sikap ramah. Mereka menggelontorkan 2 gol yang diborong oleh Ener Valencia. Cerita terbaru datang dari timnas Argentina yang dipimpin Lionel Scaloni. Favorit grup C itu datang dengan kepala tegap. Betapa tidak, mereka hadir sebagai juara Copa America dan jadi pemegang trofi dalam pertandingan finalisima melawan timnas Italia sebagai juara Eropa. Yang tak kalah penting, Argentina juga memegang rekor 36 pertandingan tanpa kekalahan. Mereka berpotensi menyalip catatan terbaik yang dikoleksi timnas Italia dengan rekor 37 pertandingan tanpa kalah. Maka apalagi yang membuat orang-orang harus membicarakan Arab Saudi sebagai penantang. Bahkan sebelum laga ini berjalan, nyaris tak ada pesohor sepak bola yang memprediksi negeri Tanah Suci bakal memberi perlawanan berarti pada Argentina. Akan tetapi, apa yang terjadi selanjutnya? Dunia dibuat tergemap dengan semangat juang Arab Saudi. Argentina terkapar setelah negara yang beribu kota di Riyadh mampu menyumpal kesombongan demi kesombongan selama 90 menit lamanya. Kejutan untuk timnas Argentina. Kejutan. Ya, Arab Saudi memang memberi kejutan setelah mereka berhasil menang tipis dengan skor 2-1 atas timnas Argentina. Gol penalti Lionel Messi sejatinya sempat membuat publik sepak bola sudah menebak siapa yang jadi pemenang di akhir laga. Apalagi La Pulga menjadi pemain kelima yang berhasil mencetak gol dalam 4 edisi Piala Dunia berbeda. Dia menyamai catatan Pele, Uwe Seeler, Miroslav Klose, dan Cristiano Ronaldo. Namun itu tak berarti apa-apa ketika doa dari jutaan warga Saudi mampu melumpuhkan langkah Lionel Messi dan kolega. Tepat setelah Messi membuka keunggulan bagi Argentina, tempo permainan kedua tim langsung memanas. Argentina sejatinya mampu menambah 2 gol lagi melalui Messi dan Lautaro Martinez. Akan tetapi VAR masih berpihak pada kubu Arab Saudi. Kemudian skuad asuhan Hervé Renard gantian memberi tekanan. Serangan demi serangan mereka lancarkan. Sayangnya babak pertama masih memihak kepada Argentina. Solidnya pertahanan plus ketangkasan Emiliano Martinez dalam membendung serangan menjadi kunci Argentina pertahankan keunggulan. Masuk ke babak kedua, Arab Saudi tolak kendurkan serangan. Mereka tak gentar hadapi serbuan Lionel Messi yang dikenal licin ketika sudah masuk pertahanan lawan. Ali Al-Bulaihi dan Hasan Tambakti mampu melakukan tugasnya dengan sangat baik. Mereka membendung segala serangan sembari berharap para pemain depan mampu mencuri gol. Hingga tepat pada menit ke-48, Arab Saudi akhirnya berhasil mengejutkan dunia ketika Saleh Al-Shehri mencetak gol penyama lewat aksi spektakuler. Tak berselang lama puluhan ribu penonton yang hadir di stadion dibuat tercengang ketika Salem Al-Dausari mencetak gol pada menit ke-53 melalui sepakan keras nan bertenaga. Pahlawan Arab Saudi tidak hanya tersemat pada 2 pencetak gol itu saja, namun juga pada sosok penjaga gawang mereka, Mohamed Al-Owais, yang melakukan sebanyak 5 penyelamatan penting. Jumlah penyelamatan Muhammad Al-Owais menjadi yang terbesar dalam satu pertandingan di Piala Dunia 2022. Sepanjang pertandingan yang berlangsung di Lusail Stadium, Argentina sebenarnya mengancam Arab Saudi dengan 15 tembakan. Namun berkat kepiawaian Al-Owais, peluang tersebut berhasil digagalkan. Dengan kemenangan itu, Arab Saudi kini memimpin grup C dengan perolehan 3 poin. Mereka mengungguli Polandia dan Meksiko yang sama-sama koleksi 1 poin.
Kemenangan atas Argentina juga menjadi sesuatu yang sangat bersejarah bagi Arab Saudi. Tim berjuluk Green Falcons berhasil menaklukkan favorit juara, meski sebelumnya sama sekali tak ada yang menjagokan mereka untuk memenangkan pertandingan. Sebagai bentuk rasa syukur, Raja Salman sampai mengumumkan bahwa hari Rabu ini akan jadi hari libur nasional di Arab Saudi. Libur nasional ini berlaku bagi setiap pekerja, baik di sektor publik maupun swasta. Siswa di seluruh Arab Saudi juga tidak perlu mengikuti pelajaran sekolah. Pengumuman menggembirakan ini disampaikan langsung oleh akun Twitter resmi Saudi Press Agency yang juga mewakili suara Raja Salman. Berpotensi ulangi sejarah Piala Dunia 1994. Kemenangan atas Argentina di laga pembuka seolah membangkitkan memori para penggemar akan gelaran Piala Dunia 1994. Ketika itu Arab Saudi bertindak sebagai debutan. Namun mereka langsung bisa ciptakan momen menggelegar dengan memenangi laga penting nan menegangkan. Di babak kualifikasi, Arab Saudi berhasil menyingkirkan Jepang yang nyaris lolos ke Piala Dunia, sekaligus menemani Korea Selatan sebagai dua wakil asal Asia. Arab Saudi tahun 1994 disebut sebagai salah satu formasi terbaik negara tersebut sepanjang masa. Ditangani oleh pria Argentina, Jorge Solari, Arab Saudi kian kuat ketika dihuni oleh nama seperti Mohamed Al-Deaya, Said Al-Owairan, Fuad Anwar, dan pemain legendaris Sami Al-Jaber yang saat itu masih berusia 21 tahun. Semua berjalan mulus bagi Arab Saudi sebelum akhirnya mereka ditempatkan di grup F bersama dengan nama Belanda, Belgia, dan Maroko. Bagi tim debutan, bertemu dengan tim sekelas Belanda jelas menjadi perkara sulit. Benar saja, di pertandingan pertama ketika mereka berhadapan dengan tim oranye, kekalahan dengan skor 2-1 menjadi penutup laga. Namun, Arab Saudi disebut sebagai tim yang kemudian tak bisa diremehkan karena berhasil memberi perlawanan ketat kepada Belanda. Permainan solid itu lantas berlanjut di pertandingan melawan Maroko. Sami Al-Jaber yang disebut sebagai wonderkid mampu tunjukkan sinarnya dengan berani mengambil tanggung jawab untuk mengeksekusi penalti yang terjadi pada awal-awal pertandingan. Kemudian gelandang Fuad Anwar yang mencetak gol di laga melawan Belanda sukses menambah koleksi gol di laga melawan Maroko dan membuat Arab Saudi menang dengan skor 2-1. Kemenangan pertama di laga Piala Dunia menjadi momen magis bagi Arab Saudi. Tidak pernah ada yang menyangka bila The Green Falcon bakal mampu mencuri poin. Hebatnya lagi, kejutan yang diciptakan berlanjut di laga hidup mati melawan Belgia. Persis seperti pertandingan melawan Argentina pada sore kemarin, tidak ada yang memprediksi Arab Saudi bakal menguasai pertandingan apalagi sampai memenangkan laga. Terlebih Belgia sudah mengoleksi sebanyak 6 poin. Hasil dari kemenangan melawan Maroko dan Belanda. Tekanan terhadap Arab Saudi kian memuncak ketika di pertandingan lain, Belanda yang juga mengoleksi 3 poin cuma bertemu dengan Maroko yang sama sekali belum meraih poin. Maka mau tidak mau, Arab Saudi harus meraih kemenangan bila ingin lolos ke fase gugur. Berbekal keyakinan dan kepercayaan diri tinggi, Stadion Robert Kennedy di Washington akhirnya menjadi saksi dari keajaiban yang diciptakan Arab Saudi. Belgia harus tertunduk malu karena mereka menelan kekalahan 1-0 lewat gol yang dicetak Said Al-Owairan. Dengan kemenangan tipis 1-0 atas Belgia, Arab Saudi berhasil duduk sebagai runner-up dan menemani Belanda lolos ke babak selanjutnya. Meski di babak 16 besar mereka takluk dari Swedia dengan skor 1-3, perjalanan yang ditunjukkan sukses mengejutkan dunia. Munculnya pahlawan yang diadopsi serial Captain Tsubasa. Perjalanan Arab Saudi di gelaran Piala Dunia 1994 sangat lekat dengan nama Said Al-Owairan.
Golnya ke gawang Belgia untuk membawa negaranya lolos bahkan dinobatkan sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah Piala Dunia. Lebih dari itu, Said Al-Owairan juga mendapat julukan Maradona Padang Pasir karena mencetak gol yang tak kalah hebat dari sang dewa sepak bola. Nama Said Al-Owairan benar-benar dijunjung tinggi ketika itu. Bahkan ketika pulang ke negara asalnya, ia dihadiahi sebuah mobil mewah Rolls-Royce. Karirnya benar-benar meningkat dan sangat populer di tanah Arab. Tak hanya menginspirasi para pesepak bola di negara Arab, Said Al-Owairan juga sekaligus menginspirasi Yoichi Takahashi, sang kreator Captain Tsubasa, untuk menciptakan karakter bernama Mark Owairan. Mark Owairan digambarkan sebagai gelandang serang tangguh bernomor 10 yang tak segan untuk melakukan tusukan dengan dribble menawan sekaligus menjebol gawang lawan dengan sepakan mengagumkan. Dengan menjunjung tinggi semangat Piala Dunia 1994, Arab Saudi bisa saja mengulang sukses pada gelaran Piala Dunia 2022 ini. Bahkan, bila mereka terus tunjukkan performa konsisten, bukan tak mungkin prestasi yang lebih tinggi berhasil diraih.